Coba tebak, apa persamaan antara Ernest Hemingway, General Grant, dengan Winston Churchill? Ya, mereka adalah tokoh-tokoh hebat. But also, mereka bertiga itu adalah peminum berat, sama seperti kalian. Well, at least itulah yang dikatakan Martin kepada kelasnya dalam salah satu adegan belajar mengajar paling gokil yang pernah kita tonton tahun ini. Another Round adalah drama komedi garapan Thomas Vinterberg yang menilik kebiasaan minum di Denmark. Premis film ini menarik, tentang guru-guru yang ingin membuktikan bahwa alkohol bisa meningkatkan performa manusia. Jadi guru-guru ini, mereka minum-minum sebelum kerja. Ini baru guru-guru gokil. Jadi tuh ya, ada teori beneran dari seorang penulis dan psikiatris beneran bernama Vince Carderuth. Nah, penelitiannya yang kontroversial itu nyebutin kalau kandungan alkohol dalam darah manusia sebenarnya masih terlalu rendah. Argumen si Vin itu adalah jika kadar alkohol itu ditingkatkan dari 0,05 menjadi 0,10%, maka akan membuat manusia menjadi lebih energik, berpikiran lebih tajam, lebih fokus, dan lebih terbuka gitu. Nah, 4 guru SMU dalam film Another Round tertarik untuk membuktikan kebenaran teori tersebut. Terutama Martin, si guru sejarah. Dia diperankan dengan luar biasa oleh Mads Mikkelsen. Si Martin ini ngerasa dia sudah jadi membosankan, semembosankan pelajaran sejarah yang diajarkan di kelas. Di rumah pun hubungannya dengan sang istri dan keluarganya dengan anak-anaknya itu kian hambar. Di sekolah murid-murid pun tidak lagi memperhatikan kelas si Martin. Bahkan Martin itu disalahkan oleh murid-muridnya. Dianggap dia tuh gagal ngajar sehingga menilai para murid menjadi jeblok. Nah, karena keadaan inilah Martin dan ketiga guru sobatnya mulai menerapkan teori yang mereka baca. Mereka mulai minum sebelum bekerja. Nah, hasilnya memang positif. Murid-murid sekolah kini memperhatikan pelajaran karena kelas Martin itu sekarang jadi fun. Ada sesuatu yang lebih mudah seperti menyeruak keluar dari Martin. Martin setelah menerapkan minum sebelum kerja itu kembali jadi guru dan ayah serta jadi suami yang keren. Nah, itu membuat si Martin pengen lebih lagi. Dia dan teman-teman lalu nge-push penelitian mereka lebih jauh lagi, meningkatkan kadar alkohol itu hingga kini mereka itu minum sampai mabok. Dan tentu saja mabok dalam budaya manapun, mau itu di Denmark, mau di kita, adalah sesuatu yang jarang sekali membawa petanda yang bagus. Nah, inilah konflik film Another Round ini. Film ini work best sebagai studi perilaku manusia, karena bukan hanya Martin yang disorot, ketiga temannya tadi pun diperlihatkan punya masalah masing-masing. Dan kita akan melihat seperti apa pengaruh eksperimen atau penelitian yang mereka lakukan itu terhadap para guru satu persatu. Nah, inilah yang membuat film ini menarik. Vinterberg tampak berusaha menyetir cerita keluar dari hal-hal klise. Karena cerita seperti ini sebenarnya tuh gampang jatuh ke formula yang udah biasa. Nah, film ini pun sebenarnya ada di formula itu tentang bahwa cerita tuh tokohnya pertama dalam fase stagnan atau bosan dalam hidup. Terus mereka melakukan suatu hal sehingga terlahir kembali dengan semangat baru. Dan terus mereka gagal atau melanggar batasan tertentu sehingga berada di fase yang terendah dan itulah jadi di klimaks film. Nah, ini kan ceritanya formulaik banget. Jadi si Vinterberg ini memusatkan usahanya bukan pada menghindari formula itu. Film Another Round justru another film yang ada di formula tersebut. Tapi yang dilakukan Vinterberg adalah memusatkan perhatian kita kepada para karakter. Karakter-karakter itu menjadikan fokus utama. Jadi yang kita lihat di sini adalah perjalanan karakternya. Nah, si Vinterberg juga memastikan semua itu terekam dengan treatment yang spesifik, sehingga experience yang dialami oleh karakter tersampaikan kepada kita. Misalnya, lihat bagaimana pergerakan kamera saat adegan Martin ngajar di kelas di bawah pengaruh minuman gitu. Si Martin memang diperlihatkan masih tampak segar bugar, dia nggak
kelayangan atau nggak mabok. Dia tampil cerdas, dia tampil santai gitu. Namun di sini pergerakan kamera itu gerakannya itu sedikit unsteady. Kamera itu berayun-ayun dari close up ke medium, memberikan ruang kepada kita, tapi nggak pernah lepas dari Martin itu sendiri gitu. Ini aku ngeliat itu tuh, aku nggak pernah mabok, aku minum kopi atau teh aja nggak bisa gitu, karena kalau minum itu aku bisa seharian harus berada di dekat toilet. Aku ini tim minum air putih doang. Meski begitu aku tahu bahwa efek seperti kelayangan itulah yang ingin dicapai oleh Vinterberg lewat gerak kamera seperti tadi. Supaya apa? Supaya kita semua dapat merasakan dengan subtil apa yang sedang terjadi kepada karakternya. Puncak film ini tentu saja adalah pada adegan menari di ending. Wih, serius, buatku ini adalah salah satu ending yang berhasil mencampurkan rasa atau emosi dengan gelora visual. Dan itu dilakukan dengan gak muluk-muluk. Powerful endingnya itu mirip seperti pada ending Sound of Metal. Nah, kedua film ini tuh berhasil mentransfer emosi karakter sepanjang cerita kepada kita tanpa pernah kita dibuat terputus sekalipun dari mereka. Nah, ending tadi itu juga memperlihatkan betapa menuntutnya permainan peran yang diberikan kepada Mads Mikkelsen. Di sini dia harus mendeliver both emotionally and physically. Nah, di ending itu si Mikkelsen beneran melakukan adegan menari tanpa stuntman. Dan saat kita nonton tuh terlihat memang berhasil si Mikkelsen. Yang istimewa dari adegan itu adalah journey karakter Martin saat itu sudah dibuat sedemikian kuat tertutup. Di situ tuh walaupun dia memang terlihat sedang minum, tapi kita tahu bahwa Martin nggak menari karena mabok. Adegan ini tuh tidak seperti adegan dia menari saat party di pertengahan cerita. Di akhir ini tuh si Martin menari sebagai dirinya sendiri, bukan di bawah pengaruh minum-minuman. Bahwa saat itu dia menyadari hidup dan dirinya sendiri itu tidak akan bisa kembali ke kejayaan masa muda gitu. Jadi buat apa mabok-mabokan demi itu? Kini dia tahu lebih baik. Di adegan itu dia membuktikan bahwa sekarang dia merayakan hidupnya. So ya, nggak seperti film komedi Indonesia tahun ini yang katanya membahas tentang guru itu. Another Round memang memperlihatkan karakternya bekerja sebagai guru. Karena memang kontras itulah yang dijual kan, guru kok mabok gitu. Nah, lebih lanjut lagi pada Another Round, 3 aspek kehidupan tokohnya diperlihatkan semua. Ada kehidupan personal, kehidupan profesional, dan kehidupan privat si Martin pun benar-benar ditampilkan supaya kita lebih memahami akar dari konflik yang menimpa personal dirinya. Sehingga kita mengerti kenapa Martin yang seorang guru nekat untuk minum alkohol pada saat hari-hari dia mengajar. Kita mengerti motivasi dari karakter ini. Karena sekali lagi, film ini tuh bukan semata tentang perbuatan minum atau mabok-maboknya. Another Round tetap adalah sebuah perjalanan personal karakter. Namun juga ini membuat film seperti bingung mengambil sikap terhadap kebiasaan minum alkohol itu sendiri. Buatku film itu terasa seperti tadinya film akan ngasih komentar soal tradisi minum-minum di Denmark. Karena kan di sana remaja tuh udah dibolehin minum dengan batasan tertentu. Aturan minumnya tuh lebih longgar lah di Denmark. Semua orang minum alkohol di situ. Tapi ternyata dari yang tadinya ingin ngasih komentar, film itu sendiri lalu bilang ini tuh sebenarnya buatlah tentang manusia gitu, tentang khususnya si Martin. Nah, jadi lantas menjelang babak penyelesaian film ini, narasi justru semakin memperlihatkan hal buruk dari kecanduan alkohol. Kita melihat dampak buruk dari perilaku minum mereka yang tak bisa terkendalikan pada akhirnya. Nah, sehingga pandangan film ini terhadap alkohol tadi itu mencuat kembali, menutup soal personal karakter. Dan pandangan tersebut jadi blur. Film tidak ngambil sikap tegas terhadap tradisi minum-minum yang mereka potret. Sehingga pengembangan karakter di babak ketiga itu jadinya terasa terlalu cepat. Setelah satu peristiwa kematian, si Martin lantas langsung berubah gitu. Aku ngerti ini soal karakter Martin, tapi aku juga ingin melihat film tuh ngambil posisi yang lebih tegas. Gini nih maksudnya nih, kan sedari awal minum-minum itu sudah diset layaknya sebuah jawaban yang benar bagi Martin. Tapi lalu diperlihatkan sebagai sesuatu yang salah. Tapi lalu ada karakter yang menyebut ini bukan soal mabuknya. Dan kemudian arc si Martin tuh tiba-tiba langsung komplit gitu.
Jadi itu seperti ada yang hilang, seperti ada eksplorasi yang kurang digali. Film ini seperti berkelit di saat momen dia harus mengeksplorasi sesuatu, dia berkelit dan langsung ceritanya beres gitu. Aku ingin ada eksplorasi yang lebih banyak supaya hubungan ke karakternya itu jadi lebih erat. Tradisi yang ingin diperlihatkan tuh bukan hanya sebagai background identity, tapi juga sesuatu yang benar-benar berpengaruh ke karakter. Karena buatku dengan tampil seperti yang kita lihat seperti ini tuh, cerita Under the Round jadi kayak anekdot aja. Kurang lebih sama lah kayak anekdot si Hitler dengan dua tokoh politik yang diajarkan oleh Martin dalam kelas. Sama karena sama-sama amusing untuk didengar, tapi anekdot itu dia mengundang pemikiran yang lebih mendalam. Seperti kenapa yang nggak peminum seperti Hitler pada akhirnya tetap menjadi the worst person gitu kan. Nah film ini juga seperti itu, dia punya pemikiran tapi menggloss over pemikiran tersebut. Karena memang fokusnya tetap pada karakter. Walaupun karakter tersebut dimainkan dengan luar biasa, dengan arahan dan treatment penceritaan yang baik, sehingga membuat film ini lucu dan lantas menjadikannya cukup tragis gitu. Tapi tetap penulisannya ada yang sedikit kurang bagiku. But still, despite all of that, aku yakin si Under the Round ini bakal jadi pesaing kuat buat saingannya di dalam kategori film internasional terbaik untuk Oscar tahun depan. Aku berikan nilai 6 dari 10 bintang emas untuk Another Round. That's all we have for now. Orang bilang mabuk membuat seseorang bisa lebih jujur. Dalam film ini pun memperlihatkan alkohol membuat Martin jadi lebih keren. Bagaimana pendapat kalian tentang itu? Kenapa kira-kira mabuk itu bisa membuat orang jadi lebih jujur, lebih berani, dan lebih terbuka? Share with us in the comments. Also juga punya game yang ingin dimainkan, sebut juga di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review dan playthrough lain. Kunjungi juga mythecheat.com untuk baca review dengan lebih teliti dan lebih on time. Thanks for watching. Remember, in life there are winners and there are losers.